Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, oke. Kali ini di belakang saya ada salah satu shuttle. Ini adalah rombakan kita sendiri dari garasi Sumber Alam sendiri yang rombak. Dan coba kalau teman-teman lihat, ini itu dari depan kayak apa sekilas? Pada tahu nggak mobil apa ini? Ini mukanya dia itu mirip sama Jeep FC 150. Kalau teman-teman pernah tahu Jeep yang FC 150, nah itu seperti ini tampangnya depannya itu. Dan ini hari ini baru sempat kita review karena apa? Ini sebenarnya dia project agak dikebut sih waktu itu. Untuk bodinya sudah jadi, tapi mesinnya ada sedikit kurang. Dan waktu itu sempat dikejar untuk perbaikan mesinnya karena untuk jalan ramean lebaran. Dan kekejar, setelah selesai ramean itu pengen nge-review. Tapi ternyata ini malah jadi jalan reguler guys. Mesinnya malah sehat, setelah diperbaiki itu sehat. Dia jalan reguler, belum ngaso lah ini. Sampai hari ini dia baru ngaso. Dan kita baru berkesempatan untuk ada waktu untuk bisa nge-review mobil ini itu. Nah, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita lihat kayak apa sih secara detail menyeluruhnya mobil ini. Yuk. Untuk tampilan depannya, seperti yang saya bilang tadi, ini itu pakai muka dari Jeep FC 150. Kalau teman-teman pernah lihat FC 150 Jeep ya, FC 150 pasti paham. Dia ada sedikit moncongnya keluar. Sedikit maju, bukan keluar ya, sedikit maju. Ada hidungnya sedikit nih itu. Kalau biasanya kan dia rata, shuttle itu rata. Ini ada hidungnya sedikit. Tampilannya jadi kayak lucu gitu loh. Dengan lampu 2 daymaker bundar. Ya kayaknya Jeep sampai sekarang pun masih pakai lampu bundar ya itu ya. Tapi ini cukup oke lah. Karena apa? Lampu bundar ini pasti banyak stoknya di pasaran. Nggak susah nyari ini. Karena kalau misal ini rusak, kita tinggal cari lampu yang mau tipe lain pun nggak masalah, yang penting ukurannya sama. Ini pasti banyak stoknya, seperti itu. Dan di bawahnya ini ada lampu kecil, ini untuk rating. Itu. Nah, kalau bisa dilihat, ini cukup detail ya, bengkel ngerjainnya ya. Yang biasanya rata lurus gini, ini agak maju sedikit ke depan. Di sini ada cekungan. Ini cuma ini aja yang mungkin kayak kelihatan kurang rapi gitu. Tapi ini udah oke sih. Maksudnya bisa ngebentuk bodinya ada cekungannya begini. Menyesuaikan dengan si tampak depan yang ditambah ada hidungnya gitu. Nih, apalagi yang bagian sini untuk wiper-wiper ini. Oh, ini bolong ternyata guys. Ini nggak ditutup. Tapi nggak apa-apa sih, nggak ditutup karena biar airnya mengalirnya ke sini lewat sini. Air mengalirnya lewat sini, nanti dia nembus ke bawah sini. Itu. Di sebelah sini pun sama, bagian sini pun sama. Untuk grill depannya, ini mungkin karena terlalu terburu-buru ya waktu itu, jadi tidak sempat dibuatkan engsel
supaya dia bisa dibuka, diangkat naik atas gini. Cuma ini dia di baut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baut yang mana kalau misalkan mau perbaikan perkabelan yang di depan sini, itu dia harus, ya bukan harus sih, kayaknya bakalan lebih gede buat maintenance-nya. Karena ini selampu-lampunya pun ikut itu guys. Selampu-lampunya pun akan ikut kecabut itu. Di bawah sini, ini pemanis, ada manis banget. Ini ada bumper. Ini biasanya dia pakai besi tebal, cuma kali ini kita pakai cetakan. Ini bukan besi ya. Ini cetakan fiber. Dengan warnanya warna biru, supaya kontras dengan bodinya yang dominan warna putih gitu. Dan di bagian atasnya, ini kalau teman-teman biasanya itu dia cuma satu tumpuk aja, cuma satu tok ini yang gede ini. Itu tutup AC-nya, untuk tutup AC bagian atas ya. Tetapi ini ditambah lagi satu, kayaknya itu cetakan nambah lagi satu. Jadi kelihatannya kayak, nek tak lihat-lihat sih kayak ini apa, truk es krim yang sering teman-teman lihat di film-film luar negeri, Hollywood gitu. Ada truk es krim, pasti depannya ada beginiannya, terus nanti di atasnya dia ada patung es krimnya gitu ya. Kita beralih ke samping. Di bagian samping ini kalau dilihat, ini tidak ada perubahan apapun. Jadi masih menggunakan bentuk bodi lamanya. Garis-garisnya ini masih sama, nggak ada perubahan apapun. Pintunya pun masih cetakannya masih yang lama. Pintu yang depan, pintu tengah sama yang belakang masih pakai yang lama. Jadi untuk shuttle ini dia hanya merubah bagian muka depan saja. Itu. Karena apa? Ya, ngapain harus dirubah semua? Yes, cukup depannya aja, ini udah pasti catching gitu loh. Apalagi makanya pakai muka FC150. Kita coba jalan ke belakang. Di sini dia pakai livery yang garis-garis. Ini dua warna tok ya ini ya. Yang biru gelap sama yang ada biru sedikit lebih muda. Itu pakai garis-garis yang ini. Ini aku kurang tahu, saya kurang tahu ini livery tahun berapa, cuma harusnya ini ada di body-body dulu tuh naik Nucleus ya, kalau nggak salah ya, body-body Nucleus itu pakai livery yang begini. Itu. Logonya masih pakai yang lama, belum pakai logo Sumber Alam yang baru, karena body ini jadi terlebih dahulu, catnya selesai lebih dulu dibanding logo barunya keluar. Itu. Kita beralih ke belakang, bagian belakang ini masih sama. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada perubahan kecuali di bagian muka depan. Nih, dulu ini basisnya body New Armada, itu ada stikernya. Body New Armada agak sedikit, kalau dilihat-lihat tinggi juga ya. Dilihat-lihat tinggi. Bagian belakang masih standar, masih sama, nggak ada perubahan apapun di bodinya. Pintunya pun masih difungsikan seperti semestinya. Cuma mungkin karena saya terlalu sering lihat Grand Tour, terlalu sering ikut Grand Tour, tahu bahwa bagasi itu seluas apa ya di Grand Tour ya. Kalau teman-teman juga nonton video yang Grand Tour pasti paham lah seluas apa sih bagasinya di Grand Tour itu. Ini jadi kelihatan kecil ya. Jadi kelihatan kecil. Itu kembali lagi yang namanya beda konstruksi zaman dulu sama yang sekarang itu pasti akan menghasilkan kesan produk yang berbeda juga, seperti itu. Kita tutup. Setelah belakang kita beralih ke sisi samping kanan. Di samping kanan ini hampir-hampir sama dengan yang kiri. Cuma ini tidak ada pintunya.
Beda sama mobil jemputan sekolah, anak-anak sekolahnya yang punya apa, yang ada di Sumber Alam itu. Dia ada pintu di kanan kiri, tapi ini karena memang bukan untuk jemput anak sekolah, tapi untuk jalan reguler, cuma dikasih satu pintu aja di kiri, sebelah kiri itu. Di sini ini ada, ini nggak dibaut ya? Bukanya dari mana? Dari dalam nggak? Susah guys, ini nggak ada pegangannya. Ini harusnya dia buat maintenance. Di dalam sini cuma ada terawang-terawang, nggak ada apa-apa. Itu ada roda apa? Ada roda cadangan aja, ada ban cadangan aja. Ke samping lagi, ke maju sedikit. Ini ada apa? Untuk isi BBM, kotak untuk isi BBM. Nggak ada kuncinya. Dan yang ini untuk ada kancingan nih. Ini ada aki, tempat untuk aki. Gitu. Ini untuk intake di sini. Sudah seperti itu aja. Maksudnya tidak ada perubahan apapun yang signifikan di tampilan luar shuttle ini, kecuali untuk bagian mukanya saja. Setelah selesai nih kita bagian luar, karena ya memang yang berubah cuma bagian muka aja gitu. Kita sekarang coba lihat yuk ke dalamnya. Ayo. Nah, selain kita, bentar saya tutup dulu, ini kok pegangannya nggak ada. Setelah kita nggak cuma ganti untuk muka depannya, tapi untuk interiornya pun kita bagusin lagi nih teman-teman. Jadi walaupun nggak baru ya, untuk interiornya nggak ada yang baru, cuma ya seenggak-enggaknya kelihatan bersih, rapi seperti itu. Dan untuk dashboard depannya ini dia pakai pakai Toyota Dina. Ini dia pakai mesin Toyota Dina dengan dashboard yang masih pakai yang lama. Cuma kalau dilihat di sini, ini ada jok yang mungkin teman-teman tahu, kenal. Ini ada jok dari C71 sama dengan yang ada di Grand Tour kita yang spek wisata itu. Joknya gede-gede ini teman-teman. Ini 2. Ini ada 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isinya 13 penumpang ditambah 2 di depan. Berarti ada 15 orang penumpang. Shuttle ini bisa untuk mengangkut 15 orang penumpang. Dan ini joknya gede-gede. Jadi buat teman-teman yang naik shuttle Sumber Alam nemu yang dilalai, dapat yang mobil ini, nggak usah khawatir sempit. Wah, lihat loh guys. Ini jok dari C71 ini walaupun ukurannya untuk shuttle tapi jumbo. Ini gede. Saya akuin gede. Apalagi ini nggak cuma standar jok standaran tok gitu. Maksudnya di sini dia ada lekukannya. Ada lekukannya pun ada untuk penahan kepala di sini. Itu ada lekukannya, jadi bisa mengikuti dengan kontur tubuh penumpangnya. Jadi nggak rata. Nek rata kan itu pasti bikin pegel. Di sini ada lekukannya, ada penahan untuk kepala. Ini untuk reclining seat. Itu yang kurang di sini cuma untuk charger. Ini belum ada ya charger di sini. Mungkin karena memang diburu-buru, ya udahlah buat berangkat aja dulu. Jadi belum kita tambahin untuk fasilitas chargernya. Dan juga ini kan shuttle lama, jadi untuk nambah charger harusnya ada butuh tambahan-tambahan untuk perkabelan kelistrikan yang lain-lain seperti itu. Kita lanjut. Untuk di bagian belakang joknya, ini dia ada untuk cup holder, naruh botol minuman kalau teman-teman bawa minuman, dan di sini ada juga kantong. Ini ada kantong kalau teman-teman bawa jajan apa, tapi HP jangan masukin sini ya, nanti ketinggalan. Dan seperti standar keamanan yang ada di angkutan umum, ini ada untuk pemecah kaca. Di sini disiapkan pemecah kaca.
Untuk aparnya harusnya ada di depan. Aparnya harusnya ada di depan sih, Mas. Itu. Untuk isinya ini ada 15. Interiornya cukup simpel. Yang penting nyaman saja buat dinaiki sama penumpang dan bisa mengakomodir orang dan juga barang bawaannya gitu. Nah, seperti itu teman-teman untuk shuttle dengan muka apa ya? Cukup unik, kalau saya nyebutnya mirip-mirip kuda nil. Kalau teman-teman lihat dari belakang mungkin ramping ya. Cuma kalau dari depan ini dia kelihatan gemuk, pipinya tuh kayak saya gini nih loh. Nyempluk, kalau orang Jawa bilang itu nyempluk, pipi tembem itu. Kayak ada pipi tembemnya gitulah itu. Jadi seperti itulah untuk shuttle barunya kita, hasil karya dari bengkel bodi Sumber Alam. Dengan muka FC 150 cukup unik juga, eye-catching juga. Jadi apa namanya, memanggil orang-orang buat melihat, wah kok unik, keren itu mobil itu. Jadi sekian dulu ini video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Sumber Alam, keluarga di perjalanan Anda.